Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Adalah sesuatu yang sangat langka untuk dilihat karena bisa melihat langsung elang berontok ini makan di habitatnya. Lihat, dia mencubit lagi daging dari ular itu. Ular! Wish! Ular ini memiliki gigi yang berbentuk seperti kail. Jenis gigi Aglipa yang sangat tajam dan berbahaya apabila sampai menggigit ya. Eits! Eits! Serangannya itu bertubi-tubi tanpa henti ya. Eits! Memasuki kawasan yang berada jauh dari perkotaan, saya mulai bisa menikmati sejuknya udara dan hijaunya pemandangan di kanan kiri jalan yang saya lewati. Dominasi warna hijau menyegarkan mata, menambah semangat untuk berjalan lebih dalam lagi. Tentunya menjelajahi bagian demi bagian habitat beragam jenis satwa ini. Aliran sungai yang membelah lebatnya hutan di lereng Gunung Sanggabuana merupakan aliran yang berhulu di kawasan Curug, sebuah air terjun yang sangat eksotis dan sayang jika terlewatkan. Air sungai ini merupakan sumber kehidupan bagi vegetasi dan satwa liar di sini. Menempuh jalur sungai harus berhati-hati. Batu-batu besar berlumut menjadi tantangan yang harus ditaklukkan. Tidak mudah memang untuk melewatinya. Namun di jalur inilah kesempatan untuk bertemu beragam satwa besar sekali. Kesegaran air sungai menggoda saya untuk bermain-main sambil beristirahat di bawah kanopi hutan, berupa pepohonan yang dahan dan daunnya saling terhubung satu sama lainnya. Bahkan, rasa lelah dan dahaga setelah menempuh perjalanan di bawah terik matahari langsung hilang saat air membasahi badan. Sangat langka untuk dilihat karena bisa melihat langsung elang berontok ini makan di habitatnya. Lihat, dia mencubit lagi daging dari ular.
Itu adalah seekor elang yang sedang berhasil mendapatkan mangsanya, yaitu ular. Seekor ular air sedang ia terkam dan ia sedang menunggu mangsanya itu mati. Lalu nanti ia akan mencubit bagian demi bagian daging mangsanya tersebut. Ini adalah jenis elang yang emang hidup di hutan hujan tropis seperti ini. Saya harus hati-hati dengan elang ini, karena kalau saya bikin kaget elang ini sedikit aja, elang ini akan langsung lari, terbang. Tapi sebenarnya elang adalah binatang yang sangat pemberani. Walaupun ada sesuatu yang ada di dekatnya dia nggak kenal, dia jarang sekali langsung lari dan terbang. Biasanya dia akan diam, hanya fokus terhadap makanannya seperti itu. Sebagai predator bagi reptil terutama ular, elang memiliki kekuatan pada cengkraman dan ketajaman matanya. Di dalam lembah yang terhalang kanopi hutan, burung besar ini masih bisa mengincar dan menangkap mangsanya. Ini adalah sesuatu yang sangat langka untuk dilihat karena bisa melihat langsung elang berontok ini makan di habitatnya. Elang ini tidak memperdulikan keberadaan saya di sini karena ia sedang konsen untuk memakan buruannya tersebut. Lihat, dia mencubit lagi daging dari ular itu. Paruhnya yang bengkok itu sangat tajam. Selain itu ia memiliki cakar di kakinya untuk menerkam dan kemudian membunuh mangsanya dengan cara mencubit dengan kuku-kuku tajamnya. Ular ini bisa habis dimakan olehnya. Dan saya yakin ini adalah elang yang masih muda, umurnya sekitar 1-2 tahun. Elang merupakan hewan yang lumayan bisa merawat anaknya ya. Dari kecil sampai besar ia rawat, kemudian setelah besar ia akan berburu sendirian. Lihat, elang ini masih terus mencubit mangsanya, memakan ular itu, mulai dari kepala, mungkin nanti sampai ekor dan habis. Kayaknya kalau saya lama-lama di sini, saya khawatir ganggu binatang yang lagi makan ini nih. Sekarang saya mau jalan lagi ke arah sana. Saya yakin saya masih bisa nemuin satwa lainnya yang masih bisa saya temukan. Wih, ular! Wish! Ular ini memiliki gigi yang berbentuk seperti kail. Jenis gigi Agripa yang sangat tajam dan berbahaya apabila sampai... Tak terasa, perjalanan saya sepertinya sudah semakin jauh ke dalam hutan menuju ke hulu sungai kecil ini. Semakin masuk ke dalam, udaranya pun semakin terasa dingin. Dan tentunya, tumbuhannya pun semakin rapat. Semakin dalam masuk ke hutan hujan tropis, lapisan tanahnya pun semakin lembab dan basah. Lapisan tanah seperti ini menjadi tempat bagi proses dekomposasi atau pembusukan guna mengurai tumbuhan dan hewan yang mati untuk didaur ulang guna menghasilkan material dan nutrisi yang berguna.